Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berjuta-juta nikmat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita beribu-ribu karunia yang mungkin dan pasti kita tidak akan mampu untuk menghitung berapa jumlah nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan Allah Subhanahu wa taala memastikan di dalam Al-Qur'an bahwa di antara kita tidak akan sanggup untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, untuk menghitung-hitung anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Maka hendaklah di antara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang begitu besar, dengan nikmat yang begitu istimewa. Dan di antara nikmat yang besar dan istimewa itu adalah nikmat iman dan Islam, di mana kita bisa merasakan hidup yang tenang, hati yang damai. Semuanya karena keimanan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Bukan karena harta yang kita miliki, bukan karena kedudukan yang kita miliki. Ketenangan yang ada di dalam hati kita bukan karena kita adalah di antara orang-orang yang terpandang, bukan di antara kita orang-orang yang mendapat pujian dari manusia, tetapi ketenangan itu muncul karena kita beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jemaah sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat agung, di mana di dalam Islam kita dianjurkan untuk membangun tempat ibadah yang kita sebut dengan masjid, di mana ketika seseorang membelanjakan hartanya untuk membangun masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang jauh lebih indah dan jauh lebih besar dari apa yang kita keluarkan, dari apa yang kita belanjakan, dari harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mengeluarkan harta untuk membangun masjid adalah di antara termasuk membelanjakan harta atau menginfakkan harta di jalan yang terbaik. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena menginfakkan harta untuk membangun masjid, untuk membangun di antara rumah-rumah Allah Jalla Jalaluhu yang di dalamnya dijadikan oleh orang-orang untuk mengagungkan dan memuliakan nama-nama Allah di dalamnya, untuk berzikir, untuk menuntut ilmu, mengajarkan ilmu agama. Maka orang yang mengeluarkan hartanya untuk membangun rumah-rumah Allah adalah di antara orang-orang yang membelanjakan hartanya di tempat yang paling terbaik. Ya. Kita mengetahui bersama bahwa masjid adalah tempat beribadah kaum muslimin, menegakkan salat di dalamnya, mengajarkan ilmu agama di dalamnya, mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang yang saleh.
Mereka jalan dari rumah-rumah mereka untuk memenuhi panggilan azan. Mereka datang dari rumah-rumah mereka untuk menuntut ilmu. Maka kemuliaan bagi mereka orang-orang yang membangun masjid. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang membelanjakan hartanya untuk membangun masjid. Meskipun kata Rasulullah diibaratkan orang-orang yang hanya menginfakkan hartanya sebesar sebesar sarang burung. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan, akan dijadikan baginya rumah di surga. Oleh sebab itu jemaah sekalian, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man bana masjidan lillah yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari wajah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya rumah di surga. Dan Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada umatnya untuk membangun masjid di tempat tinggal mereka, ya, di kampung-kampung mereka, di mana sabda Nabi SAW dari Samurah bin Jundub, dia berkata, amarana Rasulullah SAW an nattakhidhal masajid fi diyarina wa amarana an nunazzifaha. Kata Samurah bin Jundub mengatakan bahwa dahulu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk membangun masjid-masjid di kampung-kampung kami, dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk membersihkannya. Jadi jemaah sekalian, bukan hanya sekedar keutamaan yang besar, tapi Rasulullah SAW memerintahkan secara langsung kepada para sahabat Nabi untuk membangun di antara tempat-tempat ibadah, di tempat-tempat tinggal mereka, di kampung-kampung mereka, ya, agar mereka memuji Allah, agar mereka, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menginfakkan harta untuk pembangunan masjid, jemaah sekalian, termasuk di antara amalan yang terbaik yang pahalanya akan terus menerus mengalir selama orang-orang melakukan ibadah di dalam tempat tersebut, ya. Dan hal ini tentunya beda ketika seseorang menginfakkan hartanya di jalan yang lainnya. Ketika seseorang membangun masjid, ya, kemudian sejak awal pembangunannya, maka orang-orang yang menginfakkan hartanya di dalam masjid tersebut akan mendapatkan pahala terus menerus mengalir, meskipun orang yang menginfakkan harta tadi itu sudah meninggal dunia. Selama masjid itu masih dipakai, maka pahalanya akan tetap mengalir. Beda halnya ketika seseorang membelanjakan hartanya atau mewasiatkan kepada keluarganya misalnya untuk menjadikan hartanya diwakafkan untuk berkurban misalnya setelah wafatnya, maka tentu pahalanya berbeda, karena kurban adalah di antara amalan sedekah yang manfaatnya hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu dan memiliki masa yang terbatas. Beda halnya dengan masjid. Masjid adalah tempat yang digunakan secara terus-menerus, yang dapat di antara kaum muslimin mengambil manfaatnya secara banyak. Ya, kalau kurban mungkin hanya yang mendapatkan faedah di situ hanya ahli warisnya, kemudian tetangga-tetangganya. Ya, mungkin 1 ekor kambing hanya berapa? 10 kilo misalnya. Berapa orang yang dapat dari 10 kilo daging itu? Ya. 1 ekor sapi misalnya hanya 200 kilo misalnya.
berapa orang? Kalau sekiranya satu orang dapat 1 kilo, maka hanya 200 orang yang mendapatkan manfaat. Tetapi masjid, jemaah sekalian, satu hari 5 kali orang sholat di dalamnya. Mungkin ada orang yang membaca Al-Quran di dalamnya. Mungkin ada orang yang beriktikaf di dalamnya. Satu hari 5 kali orang sholat di dalamnya. Maka sebanyak itu orang mendapatkan pahala. Ya. Maka orang yang bersedekah di masjid mendapatkan manfaat yang lebih banyak karena mampu memberikan manfaat yang jauh lebih banyak. Jemaah sekalian, keutamaan membangun masjid ini juga termasuk di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, Quran surat At-Taubah ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta mereka orang-orang yang tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka merekalah yang termasuk di antara golongan orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan bahwa di antara memakmurkan masjid memiliki 2 makna. Yang pertama adalah mereka orang-orang yang mendatangi masjid dengan beribadah di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang membangun masjid dan yang membersihkannya. Jadi memakmurkan masjid itu, jemaah sekalian, ya, bukan hanya sekedar membangun masjidnya, tapi mereka orang-orang yang datang ke masjid untuk mendirikan salat, untuk berzikir di dalamnya, untuk menuntut ilmu. Mereka juga di antara orang-orang yang dikategorikan termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid. Maka jemaah sekalian, keutamaan yang besar bagi mereka orang-orang yang membangun masjid. Dan tentunya membangun masjid di sini adalah dengan niat yang ikhlas, mencari wajah Allah Jalla Jalaluh, menginginkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan yang lainnya. Sebahagian para ulama menyebutkan bahwa membangun masjid bukan hanya sekedar mewakafkan tanahnya untuk dibangun di atasnya masjid, atau menyiapkan segala bahan bangunan untuk masjid, tapi kata para ulama harus betul-betul ada bangunan yang berdiri di atas tanahnya. Ya, apakah masih pondasinya, apakah masih tiangnya, ya. Karena kalau masih berbentuk tanah belum dikategorikan sebagai masjid. Maka jemaah sekalian, keutamaan membangun masjid ini juga tentu tidak berlaku bagi mereka orang-orang yang bertujuan buruk. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan ganjaran yang besar bagi mereka orang-orang yang membangun masjid karena mencari keridhaan Allah. Itu garis bawahi itu dulu. Ya. Jadi orang yang akan mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah adalah mereka orang-orang yang membangun masjid dengan tujuan mencari keridhaan Allah. Maka orang-orang yang membangun masjid bukan bertujuan mencari keridhaan Allah, maka tidak akan mendapatkan keutamaan yang besar. Ya, orang membangun masjid dengan tujuan yang buruk. Apa contohnya? Contohnya adalah ya, menyebarkan kesesatan, ya, menyebarkan daripada amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, ya, atau membangun masjid kemudian dengan tujuan memecah belah kaum muslimin, atau dengan tujuan-tujuan yang buruk yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 107. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Masjid Dirar. Dan kita hendaknya berhati-hati dengan Masjid Dirar ini.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasuluhu wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun." Dan di antara orang-orang munafik ada orang-orang yang mendirikan masjid-masjid dirar dengan tujuan menimbulkan kemudaratan di antara kaum muslimin, untuk kekafiran, kata Allah, untuk memecah belah antara orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Ya. Mereka sesungguhnya bersumpah, ini orang-orang munafik ini bersumpah, jemaah sekalian. Mereka bersumpah, kami tidak menghendaki membangun masjid ini kecuali untuk kebaikan. Ya. Jadi jemaah sekalian, hati-hati ya, karena amalan itu bisa dibungkus dengan sesuatu yang indah, padahal dengan tujuan yang buruk. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mereka bersumpah, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Kemudian Allah mengatakan, wallahu yashhadu, dan Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Ya. Jadi yang mengetahui munafik dan tidaknya, ya, yang mengetahui isi hati seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang membangun masjid dengan tujuan kekufuran, menyebarkan kesesatan, menyebarkan kebid'ahan, memecah belah kaum muslimin, adalah di antara bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mengetahui bagaimana asal muasal ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau biasa yang kita sebut dengan asbabun nuzul. Ya, bagaimana sejarah ayat ini bisa turun? Disebutkan oleh Ibnu Mardawai rahimahullah, menyatakan bahwa dia mendengar dari Abi Rahim Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dan dia termasuk di antara sahabat Nabi yang mengikuti Bai'atul Ridwan di Hudaybiyah. Ya, jadi sahabat Abi Rahim Al-Ghifari adalah di antara seorang sahabat yang ikut Bai'atul Ridwan. Apa itu Bai'atul Ridwan? Sumpah setia kepada Rasulullah untuk berbaiat, taat dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, telah datang orang-orang yang membangun masjid dirar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau bersiap-siap untuk pergi ke Tabuk, hendak melakukan perang di Tabuk. Kemudian mereka berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini orang-orang munafik mengatakan kepada, ya Rasulullah, kami telah membangun masjid untuk orang-orang yang sakit, ya, ataupun untuk orang-orang yang memiliki kebutuhan di malam hari yang sangat dingin dan hujan. Jadi dia membangun masjid, tujuan mereka membangun masjid, ya, berkata kepada Rasulullah, agar orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, ya, lebih mudah datang ke masjid yang lebih dekat dari kampung mereka dibandingkan mereka harus datang ke masjid yang dibangun oleh Rasulullah, yaitu Masjid Quba. Ya. Jadi mereka berkata, ya Rasulullah, kami telah membangun masjid untuk orang-orang yang sakit, ataupun untuk mereka orang-orang yang memiliki keperluan di malam hari pada saat dingin dan hujan. Kata mereka, kami senang apabila engkau datang ke tempat kami dan sholat di masjid kami. Kemudian kata Rasulullah SAW, aku sekarang mau berangkat pergi ke Tabuk, kata Rasulullah. Insya Allah sepulang dari sana, kata Rasulullah, saya akan datang menemui kalian dan akan sholat di masjid kalian. Ini kata Rasulullah. Kemudian jemaah sekalian, ketika Rasulullah SAW pulang dari Tabuk, ya, sebelum sampai ke kota Madinah, Rasulullah SAW beristirahat di suatu tempat yang bernama Zu Awan,
jaraknya dari kota Madinah ke Dhu Awan ini berjarak setengah hari perjalanan. Ya. Maka pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surat At-Taubah ini, melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengunjungi mereka dan sholat di masjid mereka. Ya. Jamaah sekalian, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di kota Madinah, berhijrah, ya. Di kota Madinah sana itu ada seseorang yang memiliki pengaruh, ya, pembesar-pembesar mereka tentunya, ya, yang memiliki pengaruh di kalangan orang-orang Madinah. Dan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan turunnya ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengabarkan bahwa di kota Madinah ada seorang laki-laki dari Bani Khazraj, yaitu Abu Amir Ar-Rahibi. Dia adalah seorang penganut agama Nasrani yang mempelajari kitab-kitab mereka, dan dia termasuk orang yang berpengaruh. Ya, di sisi lain jemaah sekalian, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Kemudian, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun satu kekuatan kaum muslimin di sana. Dan orang-orang muslimin tentunya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini menimbulkan kecemburuan bagi pembesar-pembesar yang ada di Madinah. Di antaranya adalah Abu Amir Ar-Rahib. Ya. Dia tidak suka pamornya dikalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mungkin ketika sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak di antara pembesar-pembesar orang-orang yang ada di Madinah sana, ya, orang-orang mendengar mereka, sehingga perkataannya diikuti oleh mereka, ya, perbuatannya diikuti oleh mereka. Sedatangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka loyalitas mereka berpindah dari orang-orang pembesar-pembesar Madinah, ya, mereka berpindah loyal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga kebencian orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang ada di Madinah semakin memuncak ketika selesainya perang Badar. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebencian tokoh-tokoh, pembesar-pembesar orang-orang munafik dan orang-orang kafir, ya, dengan kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menimbulkan kecemburuan dan sakit yang sangat menusuk di hati mereka, sehingga mereka datang ke Mekah, ya, menggalang dukungan kepada orang-orang Quraisy, kemudian membalas kekalahan mereka di Badar. Maka timbullah perang yang selanjutnya, yaitu perang Uhud, ya, di mana kaum muslimin dikalahkan pada waktu itu. Dan salah satu orang pencetus, ya, perang Uhud yang memanas-manasi kafir Quraisy di Mekah adalah, salah satunya adalah Abu Amir. Dia datang ke kota Mekah, ya, kemudian mengajak mereka untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dia juga mengajak orang-orang Madinah, menghasut orang-orang Madinah untuk memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menyetujui daripada pendapatnya. Ketika orang-orang Madinah mengetahui daripada niat jahatnya, maka orang-orang Madinah, ya, mencela dia. Kata orang-orang Madinah, wahai musuh-musuh Allah, semoga Allah menjadikan kamu sebagai orang-orang yang dibenci dimanapun tempat orang melihatnya. Ya. Jadi jemaah sekalian, pencetus, ya, masjid-masjid Dirar adalah mereka dari kalangan orang-orang yang munafik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berdiam diri dengan kejadian seperti ini jemaah sekalian. Dia mengajak tokoh-tokoh orang-orang Madinah, termasuk diantaranya Abu Amir ini, ya,
membacakan Al-Quran kepada mereka, mengajaknya untuk masuk Islam. Tapi apa kata mereka, tokoh-tokoh orang munafik ini? Kata mereka, sekiranya ada orang yang memusuhimu wahai Muhammad, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Itu kata Abu Amir. Ya, bahkan ya, dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, aku tidak menemui suatu kaum yang memerangimu kecuali aku bersama mereka. Maka Rasulullah SAW mendoakan dia agar mati di tempat yang jauh dan terusir. Ya, mendoakan orang munafik ini, orang kafir ini, agar mati dalam keadaan terusir. Jemaah sekalian, ya, ketika Abu Amir ini diusir atau terusir dari kota Madinah, maka dia mendatangi seorang raja di Romawi untuk memusuhi Rasulullah SAW, untuk memerangi Rasulullah SAW. Ya, dan mereka meminta kepada Abu Amir meminta kepada teman-temannya orang-orang munafik yang ada di Madinah untuk membangun suatu masjid yang tujuannya menandingi masjid Rasulullah SAW. Maka atas dasar perintah dari Abu Amir ini, orang-orang munafik di kota Madinah membangun masjid tadi itu, Masjid Dirar. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah SAW, ya, mengatakan kepada Rasulullah agar Rasulullah SAW berkunjung di masjid mereka. Ya. Akan tetapi Rasulullah SAW ya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala setelah berjanji kepada mereka untuk mendatangi daripada masjid mereka tadi itu. Sampai di dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taqumu fihi abadan, kata Allah. Ya. Janganlah kamu salat di dalamnya selama-lamanya. Ya. La masjidun usisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taqumu fihi. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut bagimu untuk salat di dalamnya. Iya. Maka jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah SAW ya, untuk tidak salat di masjid-masjid Dirar. Ya. Dan larangan ini bukan hanya berlaku kepada Rasulullah SAW, tetapi larangan ini juga berlaku untuk umatnya, untuk kaum muslimin. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kata beliau, ayat di atas merupakan larangan dari Allah kepada Rasulnya agar tidak salat di masjid tersebut selama-lamanya, dan umatnya juga diperintahkan dengan hal yang sama. Dan jemaah sekalian, ketika Rasulullah SAW ya, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang larangan untuk salat di Masjid Dirar ini, maka Rasulullah SAW mengutus Malik bin Duhsyum dan Ma'an bin Adi untuk menghancurkan Masjid Dirar. Ya, jadi dua orang ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mendatangi Masjid Dirar. Kemudian mereka berdua datang ke kampung tersebut dan membakar masjid tersebut, sehingga orang-orang yang ada di dalam masjid itu kocar-kacir, orang-orang munafik di situ. Ya. Dan hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Abu Amir ya, mati di negeri orang dalam keadaan terusir. Itu sebagaimana doa Rasulullah SAW yang mendoakan agar Abu Amir mati dalam keadaan terusir ya, dan di tempat yang jauh. Maka jemaah sekalian, pelajaran di dalam hadis ini ya, setiap masjid yang dibangun dengan tujuan memberikan mudarat dan memecah belah kaum muslimin serta untuk memusuhi Allah dan Rasulnya, maka hukumnya wajib dihancurkan dan haram salat di dalamnya. Ya. Tidak boleh mempercayai perkataan orang-orang munafik, karena perkataan mereka adalah bohong. Ya.
Mereka mendatangi Rasulullah, mengatakan membangun masjid tujuannya untuk kebaikan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan mereka tadi itu, bahwa masjid yang dibangun oleh mereka adalah di antara masjid yang tujuannya untuk memecah belah kaum muslimin. Ya. Maka jemaah sekalian, masjid yang dibangun dengan tujuan dirar, yaitu membangun masjid dengan tujuan untuk mengganggu orang-orang yang beriman, ya, yang berada di dekatnya, ya, maka masjid tersebut adalah masjid yang terlarang, ya, terlarang masjid tersebut. Ya, masjid seperti itu, ya, hendaklah dihancurkan. Dan masjid dibangun dengan tujuan yang mulia. Kalau sekiranya niatnya untuk niat yang selain daripada itu, untuk mengganggu kaum mukminin, ya, maka masjid tersebut menjadi masjid yang terlarang. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan masjid adalah tempat yang paling mulia. Akan tetapi ketika membangun masjid dengan tujuan selain mencari keridhaan Allah, atau memecah belah kaum muslimin, atau dengan tujuan menyebarkan ajaran-ajaran sesat, ya, maka masjid tersebut, ya, adalah di antara masjid-masjid yang terlarang untuk dimasuki oleh orang-orang yang beriman. Jadi jemaah sekalian, ada amalan-amalan yang mulia yang disebabkan karena niatnya yang buruk, maka amalan tersebut tidak berguna. Ya. Membangun masjid merupakan perkara yang sangat agung. Tapi kalau niatnya adalah untuk memecah belah kaum muslimin, ya, memberikan mudarat kepada masjid yang sebelumnya, maka masjid ini adalah di antara masjid-masjid yang terlarang. Ya. Maka jemaah sekalian, dari ayat yang telah kita baca dan hadis-hadis yang sudah kita baca, kita dapat mengambil hikmah bahwa segala tindakan yang memecah belah kaum muslimin, maka tindakan tersebut dinilai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dimana seseorang seharusnya mempersatukan kaum muslimin, bukan memecah belah kaum muslimin. Ya. Ketika seseorang bermaksiat kepada Allah, memecah belah kaum muslimin, maka dia telah zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ada 4 perkara yang perlu kita perhatikan jemaah sekalian. Setiap amalan yang memudaratkan kaum muslimin. Pertama, setiap amalan yang memudaratkan kaum muslimin. Yang kedua, setiap amalan yang terdapat maksiat di dalamnya. Dan kita mengetahui bahwa cabang dari maksiat itu adalah dari kekufuran. Kemudian yang ketiga, setiap amalan yang memecah belah kaum muslimin. Yang keempat, setiap amalan yang menolong daripada musuh-musuh Allah, semua hal itu dilarang, dan melakukan hal sebaliknya adalah perkara yang dianjurkan. Jadi setiap amalan yang memudaratkan kaum muslimin. Apa itu amalan yang memudaratkan? Misalnya, ya, ada orang yang melakukan satu ibadah, misalnya sholat hari raya. Ini pelajaran bagi Masjid Abdul Karim juga nih. Kalau ada sholat hari raya atau sholat Jumat, kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan memudaratkan kaum muslimin. Dengan apa? Menutup jalan. Tidak boleh menutup jalan. Ini namanya memudaratkan kaum muslimin. Maka hal ini dilarang. Ya. Atau ada orang yang mendirikan acara pernikahan misalnya, kemudian menutup jalan, maka ini adalah perkara yang terlarang. Ya, memudaratkan kaum muslimin. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap amalan yang terdapat maksiat di dalamnya, maka hal ini juga terlarang. Tujuannya baik, misalnya bersedekah, tapi sedekahnya tidak sesuai dengan cara yang diperintahkan oleh Rasulullah. Misalnya sedekah di laut, sedekah laut.
dengan menenggelamkan satu ekor sapi misalnya. Niatnya apa? Niatnya agar Allah menurunkan berkah di kampung tersebut. Niatnya baik, tapi caranya salah. Bermaksiat kepada Allah, melakukan kesyirikan. Ya. Atau amalan apa sajalah yang niatnya baik tapi di dalamnya mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terlarang. Ketiga, setiap amalan yang memecah belah kaum muslimin. Membangun masjid, akhirnya kaum muslimin terpecah. Orang yang tadinya tegur sapa jadi tidak tegur sapa. Orang yang tadinya ya satu majelis akhirnya terpecah belah, maka ini adalah perkara yang dilarang. Ya. Bukankah di antara kaum muslimin harus bersatu, bukan berpecah belah? Ya. Kemudian yang keempat, setiap amalan yang menolong musuh-musuh Allah, maka ini juga di antara perkara yang dilarang. Siapa itu musuh-musuh Allah? Orang-orang kafir, orang-orang munafik. Mereka adalah musuh-musuh Allah. Ya. Maka jemaah sekalian, saya ada waktu ya? Berapa menit ya? 5 menit. Lalu bagaimana pertanyaannya? Ketika ada sebuah masjid yang dibangun di dalam tempat yang sama atau di daerah yang sama, maka para ulama menyebutkan tentang pendapat mereka. Seperti 4 imam mazhab, mereka menyebutkan dan merincikan bagaimana hukum membangun masjid. Ya. Maka kondisi yang pertama, jemaah sekalian, kondisi pertama, jika masjid yang pertama dan yang kedua, maksudnya yang baru dibangun, hanya untuk didirikan sholat 5 waktu, tidak untuk didirikan sholat Jumat, ini kondisi yang pertama. Yang kedua, jika masjid yang pertama dan kedua digunakan untuk sholat 5 waktu dan juga digunakan untuk sholat Jumat, ini kondisi yang kedua. Jadi ada dalam satu daerah sudah ada masjid, kemudian di masjid bangun satu lagi, dan masjid yang baru ada 2 kemungkinan, dibangun untuk hanya sholat 5 waktu saja dan sholat 5 waktu plus sholat Jumat. Maka para ulama di sini membagi dengan 2 pendapat. Kondisi pertama, yakni jika masjid yang pertama dan kedua hanya untuk didirikan sholat 5 waktu, tidak didirikan sholat Jumat, terdapat 2 hukum. Nah, ini dibagi lagi. Ya. Yang pertama, boleh hukumnya membangun masjid yang kedua, walaupun berdekatan. Ya, boleh membangun masjid yang kedua meskipun berdekatan. Ya. Jika terdapat kebutuhan. Jika terdapat kebutuhan. Kalau tidak ada kebutuhan, maka dilarang. Ya. Contohnya apa? Contohnya masjid yang pertama jamaahnya sudah full, tidak menampung lagi, maka ini harus membuat masjid yang baru. Tapi kalau masjid yang pertama saja hanya 2-3 saf, ngapain bangun masjid yang lain? Itu yang pertama. Ya, saya ulang ya. Boleh hukumnya membangun masjid yang kedua walaupun berdekatan dengan masjid yang pertama jika terdapat kebutuhan. Misalnya masjid pertama sempit sehingga tidak dapat menampung jamaah yang akan sholat 5 waktu. Namun yang lebih afdol, kata para ulama, adalah memperluas masjid yang pertama, bukan membangun masjid yang baru. Kemudian kondisi yang kedua, bukan kondisi yang kedua, masalah yang kedua, haram hukumnya membangun masjid yang kedua jika bertujuan menimbulkan kemudaratan, menimbulkan bahaya, menimbulkan musibah, menimbulkan fitnah di antara kaum muslimin. Misalnya menimbulkan perpecahan, ini kata para ulama, atau sekedar hanya untuk bersaing, ya,
Al-munafasah kata para ulama, bersaing-saing. Siapa yang masjidnya bagus, siapa yang masjidnya paling bersih, siapa yang masjidnya paling banyak jamaahnya, siapa yang masjid, pokoknya bersaing. Tidak boleh. Ya. Atau hanya sekedar berlomba-lomba membangun masjid yang megah. Ya. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina ittakhadhu masjida diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Yaitu ada di antara orang-orang yang membangun masjid dengan tujuan kekufuran, dengan tujuan memisahkan atau memecah belah kaum muslimin. Maka masjid itu disebut dengan masjid dirar. Adapun kondisi yang kedua, yaitu jika masjid pertama dan kedua digunakan untuk sholat 5 waktu dan kedua-duanya didirikan sholat Jumat di dalamnya. Kalau kondisi pertama tadi kan tidak ada sholat Jumat ya, hanya sholat 5 waktu. Kondisi yang kedua, maka terdapat 2 hukum syara. Yang pertama, tidak boleh hukumnya membangun masjid yang kedua, apalagi berdekatan. Ya. Jika tidak terdapat kebutuhan ya untuk membangun masjid yang kedua, para ulama telah sepakat tanpa ada khilaf, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah. Kata beliau, la na'lamu fiha khilaf, kami tidak mengetahui di dalam pendapat para ulama tentang khilafnya pendapat seperti ini, membangun masjid ya, atau membangun masjid yang berdekatan kemudian sama-sama didirikan sholat Jumat di dalamnya. Maka kata Ibnu Qudamah, tidak ada pendapat khilaf di kalangan para ulama ya tentang larangan untuk membangun masjid seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua, jika terdapat kebutuhan, kalau tadi tidak ada kebutuhan ya, kalau ini, jika terdapat kebutuhan untuk membangun masjid yang kedua, maka terdapat beberapa perbedaan pendapat para ulama. Kalau ada kebutuhan ya, kalau ada kebutuhan. Yang pertama, tidak boleh melakukan sholat Jumat lebih dari satu daerah atau satu kawasan. Yang kedua, boleh mendirikan sholat Jumat lebih dari satu kawasan di satu negeri. Ya. Jadi ini kalau ada kebutuhan jamaah sekalian. Kalau tidak ada kebutuhan, tidak boleh. La na'lamul khilaf fi hadhil masalah. Ya, tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang pendapat seperti ini. Tapi kalau ada kebutuhan, ya, kalau ada kebutuhan, maka ada pendapat ulama yang membolehkan. Siapa mereka yang membolehkan? Pendapat yang pertama, pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Ya. Dan menurut pendapat yang dalam riwayat Imam Ahmad menyebutkan dalam riwayatnya, menyatakan tidak boleh melakukan sholat Jumat lebih dari satu masjid dari satu daerah. Ini pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Ya. Kemudian pendapat yang kedua yang membolehkan, yaitu pendapat yang dianggap rajih, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah, juga pendapat dari sebahagian imam mazhab, yaitu Imam Ahmad. Kata beliau, boleh hukumnya melakukan sholat Jumat lebih dari satu tempat di dalam satu daerah jika memang terdapat kebutuhan. Misalnya ada bencana alam, ya, akses jalan terputus, ya, sehingga mau ke masjid ke sebelah terputus oleh sungai misalnya, ya, sehingga mau tidak mau dia harus mendirikan sholat Jumat di tepi sungai yang lainnya misalnya, atau ada kebutuhan yang lainnya. Ya, ini ingat ya, kalau ada kebutuhan. Kalau tidak ada kebutuhan, maka haram hukumnya mendirikan sholat Jumat di tempat yang sama. Dan ini jumhur pendapat para ulama jemaah sekalian, ya, Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, dan sebahagian dari pendapat Imam Ahmad. Jadi jemaah sekalian, ya karena sudah habis waktu ya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita termasuk orang-orang yang diberikan hidayah
dan senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.